Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Jagat Arifin. Nah, setelah kemarin kita review tentang bahasa Melayu Palembang dengan bahasa Patani, kali ini gua mau ngasih kalian sedikit tutorial tentang bahasa Patani, guys. Jadi di video saya kali ini dengan kawan-kawan ini saya mau berbagi perihal bahasa di sini. Jadi bahasa yang digunakan di wilayah Yala ini kita menggunakan bahasa Melayu Patani. Jadi Melayu Patani itu macam mana, Dek? Melayu Patani itu kayak sama dengan Melayu Kelantan di Malaysia. Ya, itu cakapnya pergi mano, makan nasi roki, macam tu. Nah, macam tu. Jadi tadi sudah dengar. Ya. Jadi Melayu Patani, kita di sini menggunakan bahasa Melayu Patani. Nah, Melayu Patani itu kita mirip-mirip dengan bahasa Malaysia bagian Kelantan. Ya. Jadi namo, Ya. belakang-belakang itu o, bukan seperti Malaysia yang saya, nama saya. Ya, kayak gitu. Ya. Misalkan kalau yang huruf berakhiran A itu dibaca O, itu contohnya macam mana? Makan. Bukan, kalau yang makan itu berakhiran an, apa itu dibaca make. Make. Nah, tuh. Kalau Ya. yang itu? Ya, cakapnya make. Makan nasi roki. Nah, make nasi roki. Sudah makan. Nah, itu adalah contoh pertanyaan di sini. Jadi orang sini itu gemar menyingkat-nyingkat bahasa. Contohnya itu bertanya sudah makan atau belum, tapi cara bertanyanya itu disingkat. Kesi dogi. Ke itu dari makan, nah makan itu jadi make. Si nasi. Dok tidok, gi lagi. Makan nasi tidok lagi. Nah, terus disingkat jadi kesi dogi. Gitu. Kawan-kawan ini sudah tahu belum kalau makan itu kenapa bisa dibaca make? Nah, coba kita buat contohnya. Jadi makan itu berakhiran an. Makan itu berakhiran an. Kalau di sini orang ini susah tak cakap an. Orang sini payah buat ngomong an. Jadi kalau yang berakhiran an, kata yang berakhiran an itu dibaca e. Contohnya makan jadi apa? Make. Jadi make. Satu apa lagi? Apa lagi? Jalan jadi jale. Jalan jadi jale. Betul. Kalau yang itu ada juga yang berakhiran an. Jadi kata yang berakhiran an, ang dan am itu dibaca e. Contohnya tanam jadi tane. Malam jadi male. Malam jadi male. Pisang jadi pise. Jadi pise. Itu kalau berakhiran s. Kata yang berakhiran s itu biasanya dibaca h. Nah, betul tak? Malas. Malas jadi malah. Malas jadi malah. Lepas jadi lepah. Apa lagi? Ya? Buas. Buah. Jadi buah. Terus kalau buas tuh ya di buah. Buas jadi buah. Lepas jadi lepah. Malas jadi malah. Betul. Kalau ada lagi apa? Betul. Kalau yang r di akhir itu dibaca macam mana? Misalkan besar gitu. Kalau di sini dibaca macam mana? Besar. Jadi ada atau tidak itu huruf R? Dibaca samar atau dihilangkan? Dihilangkan. Coba contohnya besar jadi besar. Misalkan ular jadi ular. Terus besar? Besar. Benar Jadi benar. Betul. Ada lagi? Ya. Kalau kasar? Kasar. Jadi kasar. Itu yang R di akhir. Jadi kalau huruf R di akhir kata itu tidak dibaca. Seperti ular jadi ular. Kasar jadi kasar. Gitu. Itu kalau yang R berada di tengah, contohnya itu orang. Orang itu kalau dibaca di sini macam mana? Oge. Jadi R yang di tengah itu dibaca seperti pada huruf hijaiyah itu huruf ghin. Oge. Betul. Apa lagi?
misalkan binatang jadi nate. Nate. Ya. Terus kalau beruk, Beruk, bego. Kera, kera di kera. kego. Kego. Ah. Jadi ada banyak kata di sini yang hurufnya itu ada yang dibaca tidak jelas gitu. Iya. Misalkan jadi disingkat-singkat seperti itulah, emang suka disingkat-singkat sebab susah. Lidah orang sini tuh susah buat cakap banyak gitu. Macam kayak panggil nama orang pun seperti itu. Misalkan nama Sakinah dipanggil nah saja, diambil terakhirnya saja. Terus Zainab dipanggil nak. Nah, kalau Kak Isna dipanggil Nai. Kak Nai. Ya, Kak Na boleh. Kak Na boleh, Kak Isnai. Oh, Isnai payah sedikit. Nai. Gitu. Ya, itu. Terima kasih. Jadi itulah. Kalian tadi udah nonton tentang cuplikan video yaitu dari channel Isnaini Nur Afifah. Jadi beliau ini adalah orang Indonesia guys, sedang bertugas, mungkin ya lagi PPL lah kalau menurut gua sih, bertugas di Thailand Selatan, yaitu daerah Patani sih menurut gua. Jadi kemarin gua udah izin dan udah diizinin, makanya gua review tentang video itu tadi. Oke. Bahasa Patani ini adalah salah satu bahasa Melayu yang dituturkan di daerah Patani, daerah Thailand Selatan. Bahasa ini masih satu rumpun dengan bahasa Melayu Kelantan yang ada di negara Malaysia, guys. Dari video tadi, jadi gue perjelas lagi tentang bahasa Patani atau rumus-rumusnya bahasa Patani. Jadi apa aja? Yang pertama yaitu setiap kata yang berakhiran huruf vokal A maka akan dirubah dengan huruf vokal O. Jadi ini sama kayak bahasa Palembang guys. Jadi misalnya ada kata siapa akan dirubah menjadi siapa. Jadi setelah siapa misalkan apa akan dirubah menjadi apa. Misalkan di mana akan dirubah menjadi di mana. Jadi seperti itu. Gampang ya. Tiap kata yang berakhiran huruf vokal A maka akan dirubah menjadi huruf vokal O. Itu sama dengan rumus bahasa Palembang. Kemudian yang kedua, setiap kata yang berakhiran an akan dirubah menjadi e, seperti pengucapan tempe. Misal, makan akan dirubah menjadi make. Jalan akan dirubah menjadi jale. Kenapa seperti itu? Karena orang Melayu Patani sangat susah mengatakan atau bilang kata an. Jadi disingkat menjadi make. Makan menjadi make. Jalan menjadi jale. Oke? Paham ya? Insya Allah paham lah. Oke? Jadi yang selanjutnya, setiap kata yang berakhiran kata am akan dirubah menjadi e. Contoh katanya, tanam akan dirubah menjadi tane. Malam akan dirubah menjadi male. Kok perubahannya kayak gini? Ya karena sama. Orang Patani sulit mengatakan am. Jadi disingkat-singkat. Tanam menjadi tane. Malam menjadi male. Oke? Kemudian, setiap kata yang berakhiran an akan dirubah menjadi e. Contoh, pisang akan berubah menjadi pise. Pasang akan berubah menjadi pase. Orang Melayu Patani itu sulit mengatakan kata yang berakhiran huruf an, am, dan ang. Makanya dirubah menjadi e semua. Makan menjadi make, tanam menjadi tane, pisang menjadi pise. Oke? Kemudian, setiap kata yang berakhiran huruf S akan dirubah menjadi huruf H. Menurut gua, rumus ini hampir sama dengan rumus bahasa Minang guys. Kalau bahasa Minang, misalkan belas menjadi baleh, gelas menjadi galeh, seperti itu. Tetapi kalau di bahasa Minang itu apabila di huruf vokal nomor 2-nya itu huruf E, maka dirubah menjadi huruf A. Tetapi kalau di bahasa Patani ini tidak guys. Contohnya kayak gini. Balas akan dirubah menjadi balah. Malas akan dirubah menjadi malah. Lepas akan dirubah menjadi lepah. Jadi yang berubah
huruf akhirannya saja. Oke? Jadi gua ulangin ya. Balas berubah menjadi balah. Malas berubah menjadi malah. Lepas berubah menjadi lepah. Setiap kata yang berakhiran huruf R, maka huruf R-nya hilang. Kok bisa ya kayak gitu? Memang orang Patani itu sulit mengatakan huruf R. Contoh kalimat. Bukan contoh kalimat sih. Contoh katanya yaitu besar. Besar akan berubah menjadi besar. Ular akan berubah menjadi ular. Benar akan berubah menjadi benar. Kasar akan berubah menjadi kasar. Kemudian, ini rumus yang terakhir. Setiap kata yang mempunyai huruf R di tengah katanya, itu akan berubah menjadi huruf kayak huruf ghain. Jadi, R-nya itu samar-samar antara G, H, dan R. Setiap kata yang mempunyai huruf R di tengah-tengah, maka R-nya itu akan berubah seperti pengucapan huruf ghain. Contohnya, orang berubah menjadi ore, bero menjadi bero, kera akan berubah menjadi kero. Dia itu sama juga dengan bahasa Patani, guys. Jadi sama dengan orang Patani, guys. Jadi pengucapan huruf R-nya itu samar-samar gitu, hilang, hampir hilang gitu. Kalau dalam bahasa Besemah kayak gini contohnya. Misalkan kata jering. Jering itu tulisannya jelas ya, jering. Jering itu artinya adalah jengkol. Jadi kalau orang Besemah itu orang Lahat itu kalau mengatakan jering itu jering. Kemudian ada terung. Terung itu artinya adalah terong. Mengatakan kata terung itu tahung. Jadi dia antara H dengan R malahan, dengan HR. Jadi G-nya nggak ada. Sedangkan orang Patani itu malah mirip pengucapan dengan huruf ghain, yaitu salah satu huruf hijaiyah yang ada di dalam bahasa Arab. Orang menjadi ore, bero menjadi beru, kera berubah menjadi kero. Mungkin itulah beberapa kata atau tutorial, sedikit tutorial tentang bahasa Patani, guys. Mungkin bagi kalian yang ingin belajar, kalian boleh tonton video gua ini, oke? Ya, mungkin kalian punya pacar orang Thailand Selatan atau orang Patani. Atau kalian seperti Kak Isnaini Nur Afifah, kalian boleh tonton video gua, oke? Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di next video selanjutnya akan gue bahas tentang bahasa Melayu Filipina dengan bahasa Melayu, tentang bahasa Indonesia dengan, ngomong apa sih gue? Tentang bahasa Indonesia dengan bahasa Filipina, oke? Sampai jumpa.